Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman hebat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan pengolahan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Kita sudah tahu Bapak Ibu bahwa tahap yang pertama Januari Juni 2024 ini sudah kita selesaikan. Bahkan mungkin ada yang sampai saat ini predikat kinerja organisasinya belum muncul ke sekolah masing-masing. Tapi tidak masalah Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Ibu bisa langsung sambil menunggu progres-progres yang periode yang pertama, kita bisa langsung progres ke periode yang kedua Bapak Ibu semuanya untuk Juli Desember. Kita tahu bahwa untuk sekarang itu pengolahan kinerja ada dua tahap, ada dua periode, Januari Juni 2004 dan Juli Desember 2024. Nah sekarang kita akan masuk bagaimana caranya Bapak Ibu. Seperti biasa Bapak Ibu masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar, kemudian klik pengolahan kinerja Bapak Ibu semuanya. Nah di sini Bapak Ibu ganti periode pengolahan kerja. Nah di sini ada caranya Bapak Ibu ya, ada caranya. Nah Bapak Ibu semuanya, ketika Bapak Ibu tahu caranya seperti apa, belum tahu caranya, nah di sini sudah disampaikan nih caranya nih. Kini Anda dapat berpindah antar periode sesuai dengan yang Anda ingin kerjakan gitu ya. Tekan nama Anda di pojok kanan atas dan pilih ganti periode atau cek cara selengkapnya. Bapak Ibu, di sini ada nih. Tekan nama Anda di pojok kanan atas. Nah, ini kan ada nama kita nih Bapak Ibu ya, ada nama kita Bapak Ibu semuanya. Kemudian tekan. Nah, di sini ada Bapak Ibu ganti periode. Nah, Bapak Ibu ya, di sini ada ganti periode. Atau kalau misalkan ragu-ragu, dilihat caranya dulu boleh di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu caranya, tekan nama Anda di pojok kanan atas, kemudian klik yang ini. Nanti klik ganti periode Bapak Ibu, kemudian nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini ya, Januari Juni 2004 dan Juli Desember 2004. Kemudian klik saya mengerti ya. Jadi Bapak Ibu meskipun Bapak Ibu saya belum selesai nih yang tahap yang pertama, periode yang pertama, tidak apa Bapak Ibu sambil menunggu penilaiannya Bapak Ibu silahkan bisa langsung mengerjakan yang periode kedua. Baik, sekarang kita cek Bapak Ibu ya. Saya akan ganti periode Bapak Ibu. Kemudian di sini saya pilih, adalah Juli Desember Bapak Ibu ya. Kita akan masuk ke periode yang kedua yaitu Juli Desember 2024. Kalau sudah selesai pilih, maka bagaimana hasilnya Bapak Ibu setelah kita pilih? Nah ya, ini kan sudah dipilih Bapak Ibu ya. Juli Desember 2024 Bapak Ibu ya. Ini sudah berganti Bapak Ibu ya. Sudah berganti, maka Bapak Ibu kalau kita sebagai kepala sekolah, maka di sini ada dua. Ada sebagai pegawai, ada sebagai penilai kerja, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sebagai guru, langsung di sini sebagai guru, otomatis nanti akan muncul ke RHK-nya, akan mulai di sini ya, biasa akan mulai. Nah, kalau kita sebagai kepala sekolah ada dua, ingat Bapak Ibu ya. Ada sebagai pegawai, ada sebagai pejabat penilai kerja. Yang Bapak Ibu lakukan sekarang adalah sebagai pegawai dulu, kemudian nanti sebagai pejabat kinerja biasa menyetujui dan menilai nanti rekan-rekan kita di sekolah kita masing-masing. Nah sekarang kita klik sebagai pegawai. Jangan sampai lupa Bapak Ibu, baik yang definitif ataupun yang PLT, Bapak Ibu klik yang ini, karena di periode yang pertama ada yang PLT tidak mengklik sebagai pegawai juga, sehingga ada kendala gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi alhamdulillah semua sudah selesai, tinggal menunggu mungkin PKO-nya atau yang sudah keluar PKO-nya tinggal dikirimkan nanti kepada guru-gurunya ya. Baik, sekarang kita klik sebagai pegawai. Nah, seperti biasa Bapak Ibu nanti akan muncul mulai. Nah, nanti kita akan mulai perencanaan kinerja kepala sekolah 1 sampai 31 Juli Bapak Ibu ya. Nah, di sini sebagai terteranya. Nah, kita mulai Bapak Ibu semuanya. Kita klik di sini. Nah, saya akan melihat di sini adalah data saya. Kemudian kalau datanya sudah betul, Bapak Ibu silahkan nanti tinggal di oke saja ya, data sudah sesuai ya, data sudah benar. Nah Bapak Ibu, karena saya sebagai kepala sekolah, indikatornya mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, sama indikatornya dengan yang kemarin ya, sama dengan yang kemarin. Ada memandu perencanaan pembelajaran, ada presentasi visi misi, ada presentasi program sekolah, kemudian refleksi pengolahan kurikulum satuan pendidikan, aktivitas
belajar, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, dan menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran, refleksi program pengembangan kompetensi guru. Ya, ini adalah RHK, indikator yang akan dipilih oleh kepala sekolah. Kalau guru juga sama, ada 8 tapi tidak jauh beda. Pokoknya sama indikatornya antara yang pertama dengan yang kedua ini sama Bapak Ibu. Tinggal memilih. Misalkan saya akan mengganti indikator, ya silakan, yang jelas lihat rapor pendidikannya. Kalau misalkan semuanya sudah hijau, nanti tinggal kesepakatan dengan kepala sekolah. Ya, baik. Kemarin saya memilih ini presentasi visi misi sekolah ya. Nah, sekarang saya akan presentasi membuat program sekolah untuk yang sekarang. Saya klik Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu ya. Ini kan ingat ya Bapak Ibu, di perencanaan kerja ini ada 4 tahap. Yang pertama praktik kerja, yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiganya perilaku kerja, dan yang keempatnya rangkuman Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat. Nah, kita klik Bapak Ibu, saya sudah memilih presentasi program sekolah, kemudian ke pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Nah, kita akan menuliskan RHK Bapak Ibu ya. Akan menuliskan RHK Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini minimal 32 poin. Pak, apakah boleh sama dengan yang tahun kemarin? Ya manggo. Pak, apakah boleh bertambah untuk poinnya? Ya silakan, targetnya silakan. Berkurang dari kemarin ya silakan, yang penting minimalnya adalah 32 poin Bapak Ibu semua ya. Nah, kalau guru di sini kan ada tugas tambahan ya. Kalau guru ada tugas tambahan di sini ya. Jadi guru itu praktik kerja, kemudian pengembangan kompetensi, di sini ada tugas tambahan, baru ke perilaku kerja dan rangkuman gitu ya kalau guru. Kita pilih Bapak Ibu. Sekarang saya akan memilih nih Bapak Ibu ya. Saya sebagai kepala sekolah, saya akan memilih apa nih? Kita lihat RHK-nya Bapak Ibu ya. Yang pertama, pesan dari saya Bapak Ibu untuk memilih RHK ini, pilihlah yang sesuai dengan Bapak Ibu, yang mudah didapatkan bukti dukungnya ya untuk RHK ini. Memang semuanya mudah Bapak Ibu didapatkan bukti dukungnya yang ada di sini. Hanya disesuaikan dengan kita gitu ya, disesuaikan dengan kita. Nah, contohnya apa? Saya kembali mengulang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, di sini kita melihat nih. Nah, di sini Bapak Ibu ada penelaah nih ya. Misalkan meningkatnya kinerja satuan pendidikan atau peningkatan kurikulum sekolah melalui penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru. Bapak Ibu, di sini kan jelas kalau penelaah itu nanti Bapak Ibu akan menelaah hasil karya Bapak Ibu guru semua. Nah, di sini Bapak Ibu kalau memang misalkan Bapak Ibu bukan penelaah itu kan ada panggilannya, ada latihannya gitu di bawah, ada syaratnya gitu ya. Kalau memang misalkan Bapak Ibu bukan penelaah, hindari yang kayak gini ya Bapak Ibu ya. Hindari pokoknya penelaah aksi nyata di sini ya. Nah, kemudian penelaah perangkat ajar. Jadi penelaah aksi nyata itu kalau misalkan guru-guru nih, kita semuanya kepala sekolah mengirimkan aksi nyata di PMM. Nah, ada tim penelaahnya. Kalau memang misalkan kita bukan tim penelaah, ya jangan dipilih ya. Itu akan mempersulit kita karena kan kita tidak ada bukti dukungnya sebagai tim penelaah. Jadi hindari penelaah kalau memang misalkan Bapak Ibu bukan tim penelaah. Jadi intinya Bapak Ibu semuanya terkait dengan RHK ini, pilihlah sesuai dengan Bapak Ibu, sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu. Bapak Ibu adanya di mana? Memang semuanya mudah, tapi kita ada di mana gitu ya. Jadi carilah yang termudah, yang sekiranya bukti dukung itu kita sesuai dengan kita boleh didapatkan gitu ya. Baik, sekarang saya akan nah ini misalkan Bapak Ibu ya, meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui partisipan observasi praktik pembelajaran mulai persiapan pelaksanaan dan lanjut bersama rekan sejawat. Nanti Bapak Ibu kita kan nanti akan menjadi observer ya di kegiatan ini, maka kita bisa milih mau berapa kali kegiatannya. Sebetulnya kalau memang misalkan kita ini sesuai jumlah guru ya bisa Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita memilih, misalkan ya saya milih 2 kegiatan dan sebagainya, silahkan ya. Misalkan saya milih 1 dulu nih, kita cari dulu RHK-nya, tambah RHK oleh kita semua Bapak Ibu. Kita menambahkan RHK, kemudian kita cek. Tadi sudah milih kita yang observasi ya, menjadi observasi. Kemudian Bapak Ibu kita milih lagi yang termudah lagi, misalkan nah ini nih, meningkatnya kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi dan simposium dan sebagainya Bapak Ibu.
Ini 4 poin RK-nya Bapak Ibu. Bagaimana nih? Ini kan banyak sekali webinar-webinar ya Bapak Ibu ya. Webinar-webinar yang diselenggarakan oleh komunitas belajar, kemudian ada sertifikatnya, ada bukti dukungnya. Nah, ini yang termudah, banyak sekali kita ikuti. Hanya tentu saja Bapak Ibu, carilah webinar yang relevan dengan tugas kita sebagai guru atau kepala sekolah. Silakan dipilih. Nah, misalkan saya targetnya dari periode ini saya akan mengikuti webinar misalkan ya. Misalkan saya mengikuti 4 kali gitu ya, atau misalkan 5 kali, ya silahkan Bapak Ibu ya. Tapi kan webinar banyak sekali ya Bapak Ibu ya, silahkan Bapak Ibu mengikuti ya. Yang ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali yang mengadakannya, silahkan Bapak Ibu enggak ya. Oke, misalkan kita klik saya akan mengikuti webinar misalkan 5 kali. Kemarin pun saya punya webinar sangat banyak sekali Bapak Ibu ya, sangat banyak sekali alhamdulillah. Saya misalkan 4 kali ya. Ini kan 4 poin dikali ini ya, jadi 16 poin sertifikat webinarnya. 4 kali ya, jadi 16 poin. Ada berapa lagi? Kurangi 8 poin lagi, kan mudah Bapak Ibu ya. Kita cari lagi. Kita cari lagi Bapak Ibu semuanya. Kita cari yang mana ya? Nah, silakan Bapak Ibu dicari. Nah, ini meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. 4 poin misalkan Bapak Ibu. Nah, ini kan 4 poin Bapak Ibu. Ini bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu mengikuti kegiatannya di komunitas belajar di satuan pendidikan Bapak Ibu semua. Sertifikatnya siapa yang mengeluarkan? Kepala sekolah tentunya dengan ketua komunitasnya Bapak Ibu ya. Mangga silakan. Nah, ini paling mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu mengadakan kegiatan misalkan minggu pertama atau bulan pertama misalkan ya. Bapak Ibu misalkan dari Juli sampai Desember kombolnya bagaimana? Kan aktif ya kombol Bapak Ibu, saya percaya. Misalkan kegiatannya sebulannya 2 kali, berarti 2 bulan itu, 1 bulan itu Bapak Ibu punya 2 sertifikat loh ya, luar biasa kan ya. Jadi 2 kegiatan berarti 2 sertifikat bukti dukungnya untuk kombol ini. Nah, silahkan Bapak Ibu semuanya nanti punya diagendakan dalam Juli sampai Desember ini, atau lah Juli sampai November misalkan, karena Desember nanti masuk ke penilaian, ya silahkan Bapak Ibu gunakan sertifikatnya gitu ya. Atau Agustus sampai November ini misalkan 1 bulannya 2 kali kegiatan kombal, berarti Agustus, September, Oktober, November kan ada 4 ya, ada 4 bulan, bisa 8 tuh Bapak Ibu. Ya silakan Bapak Ibu, silakan ya. Karena kan kombal ini luar biasa. Sebagai bengkel kita di sekolah, kita selalu berbagi perangkat ajar, kemudian praktik baik di sekolah atau hal-hal yang harus diselesaikan kendala-kendala di kelas itu ya Bapak Ibu, silakan dibahas di dalam kombal tersebut. Misalkan saya mentargetkan di bulan Agustus sampai bulan November ini misalkan ya, saya akan menargetkan kegiatannya 4 saja ya Bapak Ibu, 4 kegiatan ya. Nah, 16 poin kan? Kita lihat, kan mantap, 40 poin. Jadi kita sudah melewati 32 poin. Yang berapa Bapak Ibu? Misalnya, ini ada 68. Boleh. Tapi Bapak Ibu minimal 32 silahkan ya. Sesuaikan dengan Bapak Ibu. Target Bapak Ibu semuanya silahkan sesuaikan ya. Misalkan saya sudah selesai nih. Saya masuk ke sekarang ke indikator dan perubahan perilaku Bapak Ibu. Yang masuk ke tahap berikutnya yaitu perilaku kerja kita Bapak Ibu. Di sini apa yang perlu paling ingin ada fokusnya di tahun ini Bapak Ibu ya. Nah, silakan misalkan Bapak Ibu di sini silakan dipilih oleh Bapak Ibu semuanya seperti apa gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu dipilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Misalkan saya ambil ini ya. Kemudian perwujudannya bagaimana nih? Nah, gitu ya. Nah, pokoknya Bapak Ibu nanti semua dipilih aspek berakhlak ini, berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, kemudian adaptif, kemudian kolaboratif. Nah, Bapak Ibu silakan dipilih oleh Bapak Ibu semuanya ya. Jangan sampai ada yang kosong. Kalau ada yang kosong, Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya gitu ya. Nah, saya akan melanjutkan lagi sekarang akuntabel ya. Nah, Bapak Ibu kalau semuanya sudah terisi maka akan muncul di sini rangkuman. Nanti kita rangkuman ya kalau memang misalnya sudah selesai. Jadi intinya ini harus diisi semuanya. Kemudian kita masuk ke rangkuman. Klik rangkuman. Nah, ini ada rangkuman kita semuanya Bapak Ibu. Ada rangkuman yang sudah kita kerjakan. Baik itu kepala sekolah ataupun guru, ada rangkumannya. Yang sudah kita pilih itu akan muncul di sini Bapak Ibu ya, akan muncul semua di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya.
Nah, seperti itu. Nah, ini adalah rangkumannya yang kita pilih tadi. Kita mau cek lagi, saya mau rubah lagi, saya mau rubah, ya silakan ya. Yang penting ini sudah selesai. Kemudian kita kumpulkan. Nah, kumpulkan Bapak Ibu. Setelah dikumpulkan, perencanaan akan otomatis tersetujui dan tidak dapat diubah lagi. Mohon ketik kalimat ini ke kolom kalimat persetujuan Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu, jadi kalau memang misalkan sudah dikumpulkan, perencanaan akan otomatis disetujui dan tidak dapat diubah. Ini bagi kepala sekolah Bapak Ibu. Ini bagi kepala sekolah. Ini akan otomatis disetujui Bapak Ibu. Nanti tidak dapat diubah lagi. Tapi kalau bagi guru akan disetujui dulu oleh kepala sekolah. Itu Bapak Ibu ya bedanya. Jadi kalau kepala sekolah ini langsung perencanaannya akan disampaikan ke kepala dinas pendidikan. Kemudian ini setelah dikumpulkan, klik yang kumpulkan ini, perencanaan akan otomatis disetujui dan tidak dapat diubah lagi. Itu Bapak Ibu ya. Kalau guru nanti akan disetujui oleh kepala sekolah. Jadi perencanaannya akan dikirimkan kepada kepala sekolah, nanti akan disetujui oleh kepala sekolah. Kemudian Bapak Ibu biasa sepakati kalau memang misalkan sudah disetujui oleh kepala sekolahnya masing-masing. Nah, sekarang saya ketik nih. Saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengumpulkan perencanaan dan isinya sudah sesuai. Ini ya. Pokoknya Bapak Ibu ketik sesuai dengan yang ada di sini Bapak Ibu ya, ketik. Nah, sampai titik Bapak Ibu ya. Ada yang salah nih. Saya menyatakan bahwa saya menyetujui. Nah, satu huruf ketinggalan pun Bapak Ibu, satu karakter ketinggalan pun itu tidak akan bisa diklik kumpulkan Bapak Ibu ya. Jadi harus mulai titiknya, kemudian dicek lagi oleh Bapak Ibu semuanya, khawatir ada yang ketinggalan karakternya. Kalau memang misalkan nanti yang tadi kan ini ya. Ini kan tadi kumpulkannya masih gini Bapak Ibu ya. Ternyata saya belum menuliskan huruf U nih, ketinggalan huruf U-nya. Nah, sekarang sudah nih, maka sudah langsung biru. Maka Bapak Ibu silakan kumpulkan. Klik kumpulkan. Selesai. Nah, perencanaan kinerja selesai. Tahap selanjutnya adalah perencanaan akan otomatis disetujui oleh atasan ya, ini kepala sekolah Bapak Ibu ya. Kemudian menunggu tahap berikutnya. Anda dapat lanjut tahap berikutnya pelaksanaan mulai dari Agustus sampai seterusnya. Mohon tunggu ya. Oke, kembali ke beranda. Bagaimana hasilnya Bapak Ibu? Ya, saya sudah selesai nih. Bapak Ibu nanti tinggal menunggu prosedur pelaksanaan kinerja Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah perencanaan, sekarang sedang menunggu